dengan Ibu Maya ya? Iya. Ya, alhamdulillah untuk pemeriksaan hari ini semuanya bagus ya Bu ya. Ibu hari ini buru-buru mau pergi nggak? Apa ada acara di rumah? Nggak ada. Bu, saya izin mau ngasih ini ya Bu ya, Penkes ya, Iya. Penkes tentang gangguan ini masa nifas, kayak eliminasi, kayak pengeluaran, kayak misalkan kasus kayak masalah di ini Bu, buang air kecil. Ya Bu ya. Mohon maaf Ibu sebelumnya udah pernah mendengar tentang gangguan buang air kecil belum? Belum. Coba searching di Google gitu, belum juga ya Bu ya? Belum. Oke. Jadi di sini itu saya mau jelasin tentang gangguan eliminasi atau pada buang air kecil. Itu contohnya ada kayak retensi urin, ada tentang ISK, ada juga tentang infeksi saluran kemih ya Bu ya. Nah, yang pertama itu tentang retensi urin. Kalau retensi urin itu kita nih bawaannya pengen kencing ya Bu, cuma waktu ngeluarinnya itu kita susah gitu. Itu biasanya gejalanya itu misal kayak sakit Bu, nyeri. Di perut itu rasanya kayak kontraksi loh Bu, kontraksi kayak mau lahiran itu. Nah seperti itu. Habis itu dia itu rasa pengen kencing, cuma yang dikeluarin itu sedikit. Nyeri juga gitu. Nah di sini Bu, ini tuh ada kayak penyebab kok bisa sih terjadi si retensi urin tadi itu biasanya ibu yang habis ngelahirin itu bisa terkena itu. Habis itu ada penyempitan di bagian air kencing gitu. Ada juga efek dari anestesi atau bius Bu, itu juga pengaruh. Selanjutnya yang kedua ada ISK. Kalau ISK itu infeksi bakteri ini Bu, infeksi bakteri yang ada di bagian saluran kencing. Itu biasanya itu tuh gejalanya untuk pipis tuh sakit banget rasanya, pengen kencing nih Bu, tapi untuk kencing itu keluarnya tuh pedih kayak panas gitu, nyeri di bagian sininya Bu, di atas tulang kemaluan gitu. Biasanya ISK ini pengaruhnya karena hamil, karena diabetes, karena bagian saluran kencingnya itu menyempit. Ada juga kalau suka nahan kencing tuh Bu, bahaya. Sama imobilisasi postpartum tuh ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistitis ya Bu. Kalau sistitis itu dia ada peradangan Bu di kandung kemih atau di kantong kencingnya gitu. Itu biasanya gejalanya itu waktu kencing panas rasanya Bu. Terus ini di bagian perut bawah itu dia nyeri. Nyeri banget dia. Habis itu pipisnya itu bau amis gitu Bu, karena ada peradangan tadi itu. Kadang sampai kencing darah juga Bu, karena ada infeksi juga, biasanya ada demamnya gitu. Biasanya kalau penyebabnya si sistitis ini Bu, ada bakteri yang pasti Bu ya, bakteri ini Bu, Escherichia. Di dalam Escherichia coli itu ada di kantong kencing kita Bu, makanya rasanya nggak nyaman gitu. Biasanya ada kayak penyakit tertentu juga sih Bu, kayak batu ginjal misalnya. Terus Ibu suka pakai pembersih kewanitaan ya? Kayak semacam apa? pembersih kewanitaan itu untuk gitu Bu. Iya. Nah itu bisa pengaruh juga Bu. Ya. Karena itu bisa merubah kadar ini juga, kadar kelembapan Bu di daerah organ wanita kita gitu. Juga ada juga karena pengaruh juga diabetes, menopause juga bisa dia penyebabnya gitu. Nah, nanti yang sudah saya jelaskan ini Bu, misalkan Ibu ada 3 tanda gejala tadi itu. Tadi kan saya sudah jelaskan pengertian sama gejalanya. Misal kalau ada tanda gejala di 3 masalah tersebut, Ibu bisa langsung
datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Bidan boleh, di puskes juga boleh, dokter pun boleh. Iya. Gitu. Dari yang apa saya sampaikan, gimana Bu? Sudah jelas? Sudah. Sudah gitu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya Bu ya. Sehat selalu.